Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah. Silakan berdoa dulu. Silakan bikin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada beberapa ya. Cek dulu. Ainindi, Andika, ada keluar yang lupa. Asep Mulyana, Dela Puspita, Dinda, Indriani, Tani. Terima kasih ya. Alhamdulillah yang hadir berarti keadaan sehat walafiat. Untuk yang tidak hadir kita doakan semoga lekas sembuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kalian masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Belajar apa? Berita, ya. Kita sudah belajar tentang berita. Apa berita yang sedang viral di minggu-minggu ini? Ada yang bisa jawab? Ya, adalah apa? Berita loli. Kalian juga mengikuti berita loli? Yang lainnya? Ribut karena FYP ya di beranda kalian. Apalagi yang minggu-minggu ini sedang viral? Ya, di mana? Labubu. Apa itu labubu? Katanya boneka apa? Boneka setan katanya ya. Nah, itulah. Tapi tidak tahu itu fakta atau hoax ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam teks berita, yaitu menganalisis struktur dan unsur dari teks berita. Tujuannya, kalian di sini akan mendengarkan dan menganalisis dari teks berita. Itu ya. Kita akan mengenali struktur dan unsur teks berita ya. Ibu boleh minta bantuan kamu untuk jadi operator? Boleh? Nanti sih di kamar. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, tujuan pembelajaran ini ya, membaca, mendengarkan, dan menyaksikan sebuah
prinsip kebenaran, keadilan, akuntabilitas, dan kemandirian. Harus dipatuhi agar teks berita bermutu dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Tasya tadi ya, dalam teks berita itu harus mencakup adik Simba. Ada yang tahu adik Simba? Siapa adik Simba? Siapa adik Simba? Apa adik Simba itu? Oke, Bella, apa? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Bagus. Berarti Bella masih mengingat pembelajaran kemarin ya. Jadi adik Simba itu A-nya apa? B-nya di mana? A-nya kapan? C-nya siapa? M-nya mengapa? D-nya bagaimana? Tolong dibacakan Salsa. Tidak semua informasi layak menjadikan sebuah berita. Wartawan sebagai penulis berita perlu memilih informasi yang diterima akan menjadi berita yang layak disajikan dalam redaksi surat kabar, stasiun televisi, atau siaran radio. Nah, jadi tidak semua informasi itu bisa dijadikan berita ya. Di sini yang harus diterima itu, yang layak disajikan itu dalam surat kabar ya, stasiun televisi atau siaran radio. Boleh dilanjut sama? Nah, ini yang layak ya. Yang pertama harus apa? Aktual dan atau kekinian ya. Tadi terbaru lagu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jelas? Baiklah. Coba di next lagi ada lagi tidak? Oh, sudah tidak ada. Nah, ini ada sedikit motivasi yang Ibu ambil dari Eleanor Roosevelt. Orang tumbuh melalui pengalaman. Jika mereka menjalani hidup dengan jujur dan berani, beginilah karakter dibangun. Nah, jadi kalian tumbuh itu harus dengan kejujuran dan keberanian. Maka karakter kalian akan terbangun. Baik, terima kasih Kamal. Nah, itu materi yang Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagikan menjadi kelompok. Silakan bergabung 4 sampai 5 orang. Silakan duduknya langsung per kelompok. Ini untuk soalnya, dan ini untuk lembar jawabannya nanti. Ini soalnya, ini jawabannya. Di sini tugas kalian itu menganalisis ya, menganalisis dari teks berita yang sudah dibaca. Ibu bagikan, kita bagikan Ibu di link grup ya, di grup linknya. Nah, silakan kalian buka handphonenya, boleh sekarang boleh digunakan HP-nya. Nah, silakan kalian buka link berita itu. Nah, nanti kalian kerjakan tugasnya. Ya. Tulisnya di sini jawabannya. Nanti kalau sudah. Jangan lupa tulis nama kelompok dan anggotanya ya. Silakan dibaca dulu beritanya, baru kalian isi jawabannya. Pertanyaan pertama itu temukan struktur kepala berita. Nah, berarti kepala berita itu tadi apa ya? Kepala berita apa? Kepalanya judul. Nah, judul beritanya apa? Silakan tulis jawaban kalian. Kemudian lakukan analisis unsur adik Simba. Nah, gimana? Apa yang terjadi di berita itu? Gimana kejadiannya? Siapa yang jadi korbannya? Banyak ya. Silakan dikerjakan. Diskusikan dengan teman-temannya.
Sudah ya? Oke, silakan semuanya dikumpulkan. Ibu minta. Kelompok 4 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 1 ya ini. Kelompok 3 sudah, kelompok 2 sudah. Sekarang ibu acak ya hasil dari jawaban kalian. Dibagikan ke kelompok lain. Ini silakan. Silakan. Ini kelompok 1 ya, namanya di belakang. Nah, kalian sudah dapat jawaban dari kelompok lain. Sekarang ibu bagikan rubriknya. Silakan kalian berikan penilaian, berikan angkanya. Kelompok kalian akan memberikan berapa angka untuk hasil jawaban dari temannya. Sudah ya? Coba ibu lihat ya dari kelompok 3. Ini kelompok 3 bisa menilai kelompok berapa? Menilai kelompok 2. Untuk poin 1 berapa nilai kelompok 2? Kenapa 3? Tadi saya kurang sedikit dulu. Itu hasil penilaian kelompok 3 untuk kelompok 2 ya. Katanya temanya sudah sesuai, tapi saya yang kurang sedikit. Setuju? Menerima? Menerima. Kalau begitu poin 2 coba kelompok ini kelompok 3 ya, kebetulan. Kebetulan benar kelompok 3. Kelompok 3 diberi nilai berapa untuk kelompok 2? 1. Kenapa 1 nilainya? 70 itu. Ya. Bagaimana hasil jawaban kelas? Belum sesuai itu. Belum sesuai. Nah, kelompok 3 lihat nih. Nomor 2 kata kelompok 2 belum sesuai jawaban kelompok 2. Nanti perbaiki ya kelompok 3 ya. Oke, baiklah. Sudah bagus ya. Berarti dengan ini kalian sudah bisa menilai hasil karya orang lain ya. Sudah sesuai ataukah belum berdasarkan rubrik yang ibu sediakan. Dan kalian yang jawabannya masih kurang sesuai, menerima kan dengan ikhlas ya. Dan kalian harus belajar lagi ya, harus lebih giat lagi. Perbaiki lagi. Tadi misalnya kurang, katanya terlalu banyak, masih sedikit, berarti harus ditambah lagi pembendaharaan katanya. Tadi yang katanya terlalu banyak, nah berarti nanti jangan terlalu apa namanya? Kalau kalian menulis itu jangan terlalu basa-basi istilahnya, jangan terlalu memutar-mutar, langsung saja ke intinya, fokus. Gitu. Sampai di sini ada yang ingin
sehingga tidak sedikit orang mulai beralih dengan peralatan elektronik dalam kehidupannya sehari-hari. Baik berkomunikasi, belajar, sampai bermain game bisa dilakukan hanya dengan satu benda, yakni handphone. Di era globalisasi ini, tentunya peminat game online akan meningkat. Karena selain membunuh rasa bosan, bermain game dapat menambah wawasan sekaligus relasi pertemanan. Faktanya, sejak pandemi muncul, industri kreatif aplikasi dan games mencatat pertumbuhan positif. Namun, tumbuhnya aplikasi dan games tidak diikuti subsektor lain. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parekraf, sejak terjadi pandemi COVID-19, banyak usaha kreatif tutup sementara, seperti kuliner, fashion, hingga seni pertunjukan. Berdasarkan data dari Kemenparekraf, 175 juta pengguna internet di Indonesia dapat dijadikan peluang UMKM untuk menjangkau konsumen lebih luas. Apalagi, nilai e-commerce Indonesia diproyeksikan akan naik menjadi 82 miliar dolar Amerika pada tahun 2025. UMKM pada umumnya itu dari 50 juta UMKM, baru 8 juta yang terhubung dengan era digital. Ucap Muhammad Azhar Iskandar, Kasubdit Aplikasi dan Tata Kelola Kemenparekraf. Sejak 14 Mei hingga 30 Juni 2020, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melihat adanya penambahan 1.069.000 unit UMKM masuk ke ekosistem digital. Penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi diharapkan mampu mempercepat perputaran siklus usaha. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita yang habis. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fatin Aceh selaku pembacara pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Nah, itu ya beritanya. Sudah ditemukan jawabannya? Sudah ya. Tadi soalnya ada yang merekam juga, jadi bisa diulang lagi kalimat-kalimatnya. Silakan pindahkan ke lembar kerja kalian. Judulnya apa judul beritanya? Jangan bilang-bilang, nanti teman kalian jawab, ikut jawab. Jadi cukup teman satu kelompok saja yang mendengar ya. Oke, semuanya sudah selesai tugasnya? Sudah. Ibu minta kelompok 4 untuk maju untuk presentasi. Silakan perwakilan kelompok 4 silakan maju. Teman-teman yang lain, tolong disimak. Jika ada kata di luar dari kelompok 4, silakan kalian beri sanggahan ya. Misalnya kalian tidak setuju dengan jawaban nomor kelompok 4, nah silakan kalian diskusikan. Menurut kelompok sendiri jawabannya bukan yang itu, gitu ya. Nah silakan. Dimulai kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dan saya dari Lembaga Jeni. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Untuk unsurnya ada dua berita. Dua beritanya adalah sebuah digital. Sama tidak? Sama. Strategi UMKM bertahan di tengah pandemi. Unsur yang kedua ada apa? Banyak usaha UMKM yang menggunakan fasilitas digital lewat internet untuk bertahan pada masa pandemi. Unsur yang ketiga, di mana Jakarta dan sekitarnya. Betul? Di Jakarta? Betul. Sama-sama ingat ya. Unsur yang keempat, Jakarta Maret sampai November 2020. Sama tidak? Sama.
menyimpulkan kegiatan belajar hari ini ya. Jadi kita tadi belajar apa saja? Adjektiva, unsur berita dan struktur berita. Nah, pada minggu yang akan datang kita akan belajar menulis naskah berita dan membacakan berita seperti reporter-reporter yang ada di televisi. Untuk hari ini, Ibu minta refleksi dari kalian bagaimana kegiatan belajar hari ini. Sangat menyenangkan. Bagaimana untuk laki-laki? Tersenyum bahagia ya. Terima kasih untuk kegiatan ini. Untuk tugasnya dikumpulkan, buatkan nilai kembali dan akan bagikan nilainya di minggu depan. Untuk menutup acara, Ibu ada pepatah lagi dari namanya siapa? Warren Buffett. Bukan nama Buffett yang biasa di sini, bukan. Salah. Tidak. Ini orang terkenal, orang hebat. Begini bunyinya. The more you learn, the more you earn. Artinya apa? Semakin banyak kalian belajar, semakin banyak kalian akan mendapatkan.